Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-31 tahun liturgi C dengan tema pertobatan dimulai dari kerinduan pribadi yang membuka diri kepada Allah. Beberapa hal yang perlu kami ingatkan. 1. Silahkan mengecek kembali telepon genggam Anda apakah sudah dalam keadaan mati atau setidaknya tidak bersuara selama misa berlangsung. 2. Umat diharapkan membawa mada bakti agar dapat terlibat menyanyi selama misa. 3. Kolekte pertama, kantong kuning, kolekte kedua, kantong merah dijalankan bersamaan. 4. Umat yang datang terlambat masuk melalui pintu sayap gereja. Kur dan tata laksana dilayani oleh lingkungan Barbara dan lingkungan Clara. Misa dipimpin oleh Pastor Yosef SCY. Marilah kita persiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Intensi misa kita pada pagi hari ini, kita bersama bersyukur bersama Bapak Benediktus Surip Widianto dan Ibu Felicitas Hardiati yang merayakan hari ulang tahun perkawinan ke-44. Semoga senantiasa sehat dan sejahtera bersama anak-anak dan para cucu yang terkasih, dan senantiasa bertumbuh berkembang dan saling mencintai dan saling mengasihi. Kita juga berdoa untuk Lukas Podang Situmorang dan Hilaria Rubaidah yang telah dipanggil oleh Tuhan bersama keluarga Ibu Leonardi, Sonya Anita, anak dan cucu. Semoga saudara kita ini telah beristirahat dalam damai karena belas kasih dan kerahiman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para ibu, bapak, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, selamat pagi. Kita bersyukur kita semua dibimbing oleh Tuhan pada hari ini untuk menanggapi tawaran keselamatannya di dalam perayaan Ekaristi ini, dan juga kita bersyukur bahwa kita terbuka hati juga untuk mendengar sabda Tuhan nanti yang akan kita dengarkan bersama. Untuk itu baiklah di awal perayaan Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita sadari Allah yang hadir di tengah kita, Dia yang mengasihi kita, tapi juga kita menyadari tidak selalu kita setia menanggapi itu, dan kita mohonkan belas kasih dan kerahimannya agar kita semua pantas di dalam perayaan ini. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus putra-Mu untuk mencari dan menyelamatkan umat-Mu yang tersesat dan hilang. Kami mohon, bukalah hati kami untuk dengan gembira menerima kehadirannya yang membawa anugerah keselamatan dan kehidupan bagi kami. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Tuhan, laksana sebutir debu di atas neraca, atau seperti embun pagi yang jatuh ke bumi. Demikianlah seluruh jagat di hadapan. Tetapi justru karena Engkau berkuasa atas segala sesuatu, maka semua orang Kau kasihani, dan dosa manusia tidak Kau perhatikan, supaya mereka bertobat. Sebab Engkau mengasihi segala yang ada, dan tidak benci kepada barang apapun yang telah Kau buat. Sebab andai kata sesuatu Kau benci, niscaya tidak Kau ciptakan. Bagaimana sesuatu dapat bertahan jika tidak Kau kehendaki? Atau bagaimana dapat tetap terpelihara kalau tidak Kau panggil? Engkau menyayangkan segala-galanya, sebab semua itu milik-Mu, ya penguasa, penyayang yang hidup. Roh-Mu yang baka ada di dalam segala sesuatu. Dari sebab itu, orang-orang yang jatuh Kau hukum berdikit-dikit. Mereka Kau tegur dengan mengingatkan dalam hal mana mereka sudah berdosa, supaya setelah menjauhi kejahatan itu, mereka percaya kepada Dikau, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya,
memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami senantiasa berdoa untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu. Dengan demikian, nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, sesuai dengan kasih karunia Allah kita dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan berkumpulnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh kabar atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha melihat seperti apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu mulai bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Putra Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari, anak-anak terkasih, sekali lagi selamat pagi. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini sungguh luar biasa dan juga kiranya sangat dekat dalam kehidupan kita, dan kiranya itu juga yang menjadi kerinduan kita. Pada bagian akhir dari Injil dikatakan oleh Yesus, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu kesimpulan dari cerita tadi bahwa mau menatakan kepada kita bahwa Allah sejak awal mula sampai sekarang senantiasa mengasihi kita manusia dan seluruh ciptaan. Dan Santo Yohanes juga sudah mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Dan hanya karena kasih itulah segala sesuatu ini juga diciptakan.
dan diciptakan dengan sangat baik dan teramat baik, terlebih lagi manusia. Tetapi memang karena kejatuhan kita manusia ke dalam dosa, dan sejak itu juga kita juga mengalami bahwa ada kekacauan di dalam hubungan relasi kita dengan Tuhan, bahkan gambaran kita tentang Allah yang adalah kasih itu. Seringkali kita mengukur kasih Allah itu dengan keadaan kita. Kalau syukur kalau keadaan kita baik, mungkin kita akan mudah mengatakan Allah itu baik. Tetapi bisa juga dalam kondisi yang baik, yang kondusif, bahkan juga dalam situasi orang dalam kemakmuran, orang bisa juga melupakan Tuhan. Kenapa? Karena merasa semua bisa dilakukan sendiri. Tetapi juga dalam keadaan terpuruk, juga dalam situasi itu orang bisa saja dengan mudah melupakan Tuhan. Orang akan bertanya, apakah Tuhan sungguh ada? Karena dalam konsep kita, kalau Tuhan ada pasti semuanya baik. Dan itu benar sebenarnya. Tetapi yang tidak baik adalah cara kita mengalami dan juga menghayati situasi yang sedang kita alami. Itulah yang terjadi, dan jauh sebelum Yesus di dalam kitab kebijaksanaan itu sudah dikatakan bahwa karena Allah itu maha kuasa dalam segala sesuatu, dan karena itulah juga kita dikasihi sekalipun kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tuhan tetap mencintai kita, bahkan sampai dalam perjanjian baru ini, yaitu bahwa Tuhan memberikan putranya sendiri dan juga membawa semangat yang sama. Tadi dikatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, itulah Allah kita. Namun kasih Allah yang begitu besar itu kiranya membutuhkan tanggapan kita. Lalu kita bertanya, bagaimana Sakeus tadi bisa mempunyai dan melakukan pertobatan yang murah hati? Tentu karena Sakeus mulai dengan menanggapi tawaran kasih Allah itu. Di dalam pelajaran mengenai spiritualitas untuk menjadi murid Kristus, ada 3 hal yang penting. Pertama, mendengar. Yang kedua, melihat dan mencari tahu. Dan yang ketiga adalah melaksanakannya. Kita percaya bahwa sebagai pemungut cukai yang biasa duduk di kursi pemungut cukai, di mana banyak orang lalu lalang masuk dan keluar ibu kota, tentu Sakeus banyak mendengar tentang Yesus. Walaupun dia belum pernah ketemu dengan dia, orang bercerita tentang Yesus yang hebat itu, beritanya tersebar kemana-mana. Seorang pribadi yang sangat baik, yang juga mewartakan kerajaan Allah dengan kata-katanya, dengan sabdanya, tapi juga dengan perbuatannya. Dan itu menarik bagi Sakeus. Oleh karena itu, semuanya berawal dari pendengaran. Dan pendengaran itu menggerakkan Sakeus untuk membuktikan, melihat seperti apakah itu Yesus. Dan dia bukan hanya berusaha. Kalau berusaha itu ya sekali, 2 kali mungkin sudah selesai. Tapi dia sungguh berjuang. Perjuangannya di mana? Tadi dalam cerita, dia berusaha mau melihat Yesus. Tapi nggak bisa. Kenapa? Ya karena orang banyak sekali. Dan tahu tadi ceritanya, dia seperti orang cebol ya. Itu pendek, kecil ya dia. Kalau banyak orang gimana mau lihat Yesus, nggak bisa. Tapi dia nggak menyerah itu. Lalu dia lari mendahului orang itu ya. Lalu dia kemudian naik pohon. Nah, kita tahu kalau ada orang yang kecil seperti itu, ya
Dia naik pohon untuk melihat Yesus. Itulah perjuangan Zakius. Jadi bukan hanya berusaha, tapi berjuang untuk mengalahkan hambatan-hambatan. Bahkan hambatan dirinya sendiri, walaupun dia kecil pendek, itu bukan halangan bagi dia untuk bisa melihat Yesus. Dia naik ke pohon, dia berjuang. Itu juga suatu simbol, orang mau berusaha sampai naik ke atas pohon. Nah, dan apa yang dihasilkannya, yaitu bahwa ketika Yesus sampai di tempat itu di mana Zakius itu naik pohon, Yesus menyapa dia dengan sangat luar biasa yang sangat tidak terduga. Biasanya boro-boro orang mau lihat ke atas ya, tapi Yesus tahu, Yesus melihat Zakius ada di atas itu. Dilihat saja sudah syukur, ya. Apalagi kalau disapa dan Yesus mengatakan, Zakius turunlah. Dan anehnya bagi Zakius pasti, kok dia tahu nama saya ya? Itu sangat heran dan mengejutkan. Dan apalagi dia mengatakan, aku harus bertamu ke rumahmu sekarang ini. Nah, luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudari, jadi berawal dari usaha Zakius mendengar dan melihat Yesus dan mencari tahu, dia mendapatkan rahmat keselamatan. Dia menerima anugerah keselamatan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua anggota keluarganya. Kalau kita mau memperluas dari renungan kita ini, dari refleksi kita atau menafsirkannya, bisa jadi bahwa dengan apa yang dialami oleh Zakius juga banyak orang lain juga terselamatkan. Terutama orang-orang yang mungkin senasib dengan Zakius akan menyadari bahwa masih ada kemungkinan mendapatkan keselamatan. Dan yang paling penting adalah mendengar dan juga mencari Yesus, mau melihatnya, mau mengetahuinya. Dan akhirnya yang ketiga, buah dari kemuritan itu, buah dari pertobatan yang murah hati itu, tadi Zakius bukan hanya mendengar, melihat Yesus, tapi dia melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Terjadi perubahan, terjadi transformasi dalam dirinya. Yang selama ini pikirannya itu hanyalah bagaimana mendapatkan dari banyak orang melalui pemungut pajak itu. Tapi sekarang dia mengatakan kepada Yesus, Yesus, hari ini apa yang ada padaku ini akan kubagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kalau ada yang ku ambil lebih daripada itu, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Maka menjadi penuhlah apa yang menjadi tawaran Allah, bahwa kita semua dikasih Allah dan kita berjuang untuk bertemu dengan Yesus, mendengar dan melihatnya, dan kita melakukannya. Itulah yang membawa keselamatan kepada kita. Karena memang kita tahu juga, kalau kita ditawari keselamatan tetapi kita tidak mau menerimanya, tentu keselamatan itu sendiri tidak akan hilang, tetapi kita yang tidak bisa mengalaminya. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semoga sabda Tuhan hari ini mendorong kepada kita untuk lebih lagi menyadari kasih Allah. Barangkali kita kurang menyadari seperti apa kasih Allah dalam kehidupan kita. Yang sederhana saja, kalau kita bangun pagi, kita masih bisa bangun, masih bisa melakukan segala sesuatu. Itulah tanda kasih Allah. Dan semoga kita dengan menyadari kasih Allah itu, kita semakin ingin mengetahui siapa Allah bagi kita, tapi juga mendengarkan sabdanya dan melaksanakannya dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi pertobatan yang murah hati. Tuhan memberkati kita.
Ibu, bapak, saudara, dan saudari, anak-anakku terkasih, marilah kita bersama-sama menanggapi sabda Tuhan yang sudah kita renungkan dengan membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, puteranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu, bapak, saudara, dan saudari, anak-anak terkasih, marilah berdoa kepada Bapa kita yang penuh belas kasih. Semoga kita dapat hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai orang Kristiani dan berani membaktikan diri bersama dengan putranya kepada orang-orang yang tersisih dan dijauhi oleh orang-orang lain. Marilah kita berseru kepadanya, berilah kami hati yang berbelas kasih ya Bapa. Semoga gerejamu terpanggil untuk memperhatikan mereka yang paling kurang beruntung dan kurang dikasihi dalam masyarakat, untuk menyatakan bahwa Injil merupakan kabar baik bagi setiap orang, terutama mereka yang paling menderita. Dan juga berilah kami hati yang berbelas kasih dan rela membantu sesama. Marilah berseru kepadanya. Berilah kami hati yang berbelas kasih ya Bapa. Semoga para pejabat pemerintah memiliki semangat membela rakyat yang tertindas, serta kehendak kuat untuk memulihkan hak-hak mereka agar segera terwujud dalam masyarakat yang adil dan makmur. Marilah berseru kepadanya. Berilah kami hati yang berbelas kasih ya Bapa. Tak lupa kami berdoa bagi mereka yang dipandang sebagai sampah masyarakat oleh sebagian orang yang sudah hidup mapan. Ingatkanlah kami untuk tidak mudah menghakimi orang-orang yang tersisihkan, melainkan menunjukkan kebaikan, pengharapan, dan pengertian untuk membantu mereka berintegrasi dalam masyarakat. Marilah berseru kepadanya. Berilah kami hati yang berbelas kasih ya Bapa. Semoga kita semua sebagai warga komunitas Kristiani yang berkumpul di sini terpanggil untuk saling memberi semangat, bukannya saling mempersalahkan dan mengutuk. Semoga kita dibebaskan dari rasa sombong dan rasa sudah sempurna, serta lebih baik daripada saudara-saudari yang kurang beruntung. Dan semoga Bapa memberikan kita hati yang selalu siap sedia membantu mereka yang berada dalam kesulitan. Marilah berseru kepadanya. Berilah kami hati yang berbelas kasih ya Bapa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bersama Bapak Benediktus Surip Widianto dan Ibu Felicitas Sardiati atas kasih karunia-Mu, atas kesetiaan-Mu, mereka dapat merayakan hari ulang tahun perkawinan yang ke-44. Kiranya senantiasa mereka Kau anugerahi kesehatan dan kesejahteraan bersama anak-anak dan para cucu yang terkasih. Marilah kita berseru kepadanya, berilah kami hati yang berbelas kasih ya Bapa. Allah Bapa kami, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa. Tolonglah kami untuk mendekati sesama kami dengan kasih yang sabar dan penuh hormat, sebagaimana kami kagumi pada diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Berdoalah Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anakku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah kami yang berkumpul di sekitar altar-Mu ini, dan terimalah pula persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas kedatangan Putra-Mu untuk menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Fransiskus, Uskup Agung kami Bapak Yohanes, Uskup Emeritus Bapak Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahim-Mu, terutama mereka yang kami doakan pada hari ini: Lukas Pondang Situmorang, Hilaria Rubaidah, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai serta kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari, anak-anakku terkasih, inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus. Aku percaya
Ku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami dalam sakramen Ekaristi ini. Semoga Roh-Mu senantiasa menjiwai kami, agar kami pun mau terlibat dalam usaha putra-Mu untuk mencari dan mencintai domba-domba-Mu yang tersesat dan hilang, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Kita mendengarkan beberapa pengumuman. Mohon diperhatikan untuk beberapa pengumuman berikut ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Ireneus Dimas Agung Saputra, putra dari Maulana Ibrahim dan Emilia Chandra dari lingkungan Dominikus Savio, Paroki Hati Kudus, Palembang. Dengan skolastika Ivon Chandra, putri dari Yohanes Chandra dan Maria Margareta Sumulia dari lingkungan Agnes, Paroki Hati Kudus, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 20 November di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Jadwal misa minggu ini. A. Tanggal 31 Oktober pukul 6 sore, misa penutupan bulan Rosario. Setelah misa ada perarakan Rosario dan lilin menuju Taman Doa Maria Mater Dei yang dilanjutkan dengan doa Rosario misioner. Perarakan diikuti oleh seluruh umat yang hadir. B. Tanggal 1 November merupakan hari raya semua orang kudus. Umat mempunyai kewajiban untuk hadir dalam perayaan Ekaristi yang akan diadakan pada pukul 6 sore. C. Tanggal 2 November merupakan peringatan pengenangan arwah semua orang beriman. Misa dilaksanakan pukul 6 sore. Bagi keluarga yang akan mendoakan atau mengintensikan arwah keluarga, dapat mengirimkan nama-namanya ke Mbak Fidelia atau link Google Form yang sudah dikirim melalui ketua lingkungan. D. Tanggal 4 November ada misa Jumat pertama pukul 6 sore. 3. Diundang kehadiran para remaja Katolik dan anggota Misdinar San Frades berserta pendampingnya untuk mengikuti pertemuan bersama frater dan seminaris dari Santo Paulus Palembang pada tanggal 6 November pukul 9:30 di Balai Paroki. 4. Sebuah persembahan pujian dari Colors Choir berkolaborasi dengan paduan suara dari Gereja San Frades untuk mengenang, mendoakan, dan menghormati arwah orang beriman. Persembahan pujian dilaksanakan pada Minggu, tanggal 13 November di Gereja San Frades. Umat diundang menyaksikan persembahan pujian ini dan mendoakan serta mengenang keluarga atau kerabat yang telah meninggal. Dapat mendaftarkan diri melalui link atau menghubungi kontak personal yang tertera pada poster di papan informasi gereja. Kuota terbatas dan acara ini tidak dipungut biaya. Pendaftaran ditutup saat kuota telah mencukupi. 5. Kursus persiapan perkawinan Dekanat Palembang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 20 November 2022 di Paroki Santo Yosep. Untuk pendaftaran dan informasi, silakan menghubungi Sekretariat Paroki. Demikianlah pengumuman ini telah kami sampaikan. Selamat pagi. Ibu, bapak, saudara-saudari, marilah kita berdiri. Kita saling mengucapkan terima kasih satu sama lain untuk kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi ini
Semoga semuanya ini membawa sungguh berkat bagi kita dan bawa sukacita serta semangat pertobatan kita. Kita juga mengucap terima kasih kepada semua yang telah melayani kita dalam bidang liturgi, dalam bidang komunikasi, dan juga menjaga keamanan, juga semua yang telah terlibat untuk lancarnya perayaan kita ini. Dan sekarang marilah kita bersama-sama mohon berkat Tuhan mengakhiri perayaan kita. Tuhan bersamamu. Semoga ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak sekalian beserta seluruh anggota keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak sekalian, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.